Bab 1021, Pertemuan Neter. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Boom, api guntur menghantam langsung ke pemuda berkulit hitam itu, dan suhu tinggi yang mematikan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kokain. Spike, kematiannya secara tidak langsung menyebabkan hantunya kehilangan kendali dan membunuh pemuda terdekat. Namun, pemuda ini juga terperangkap dalam ilusi saat ini. Oh, suara renyah menyebar, kepala pemuda itu terlempar ke atas dan dibunuh oleh hantu. Dalam sekejap mata, 2 Master 9 yang kuat langsung jatuh, dan 4 yang tersisa sudah terkejut. Kendalikan, pemuda itu langsung merespons dan mengendalikan 2 hantu pengembara. Pada saat ini, angin menjerit lagi. Ratusan monster dan rubah, jatuhnya tiba-tiba terbagi menjadi ratusan, masing-masing memegang cambuk panjang merah di tangannya, dan langsung mengelilingi 4 yang tersisa. Ratusan jatuh, meskipun ada puluhan hantu, tetapi ada 20 entitas, 20 ini berkumpul bersama, atmosfernya beberapa kali lebih kuat dari keempatnya, dan mereka sedikit cemberut datang. Tidak bagus, kepala pemuda itu mengubah wajahnya. Pada saat ini, dia menyadari musuh macam apa yang telah dia provokasi, tetapi sekarang dia hanya bereaksi, sudah terlambat. Pada saat bayangan jatuh-jatuh, keempat pria itu sudah terperangkap dalam ilusi, dan mereka segera dibombardir. Meskipun dia menggunakan cambuk panjang, dia juga menyadari tingkat pedang yang sempurna. Di bawah pengepungan begitu banyak avatar, bahkan martir yang kuat harus dibunuh. Oh, bagaimana mungkin kamu tidak membantu? Dewa yang jatuh itu berteriak dan berseru. Dia tidak menyangka kekuatannya menjadi begitu kuat. Dia hanya menggunakan satu trik untuk membunuh 4 jenius yang lebih maju darinya dan 2 hantu yang sangat keras. Namun, ini juga karena mata larangan Yesuan, jika tidak, keempatnya setidaknya dapat menahan 1 putaran serangan. Kekuatan jatuh seharusnya menjadi pertempuran dengan yang perkasa dan kuat. Yesuan melihat ke-6 tubuh yang telah jatuh dari langit, dan berkata dalam hati. Jika itu orang lain, dia mungkin sedikit malu, tetapi orang yang jatuh adalah orangnya. Semakin kuat dia jatuh, semakin baik dia. Tentu saja, meskipun ini dikatakan, Yesuan masih tidak ingin disusul. Saat ini, Yesuan sedang membersihkan medan perang dan menarik kembali 6 potong Qiankun. Ada banyak hantu, sekarang teriakan licikku dapat digunakan dengan santai. Yesuan membuang semuanya ke dalam ruang melahapnya sendiri, tidak hanya itu, tetapi dia juga menemukan 6 bendera kecil di cincin Qiankun 6 orang. Ini penyanyi, segel hantu di dalam, dan panggil mereka saat bertarung. Yesuan menyingkirkan ke-6 jenius ini, dan masih banyak hantu di dalamnya. Ketika mereka bisa pergi ke kota untuk menjual uang. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan cara yang baik untuk membiayai. Banyak hal dapat dipertukarkan dalam sistem menelan super, hal-hal ini pasti sangat populer di tanah orang mati. Misalnya, Raja Hantu yang meningkatkan kekuatan hantu, seperti hantu yang dapat membuat hantu perlahan-lahan meningkatkan kekuatan mereka. Selain pedang tulang putih, selama barang-barang ini dikemas untuk dijual, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Pada saat ini, musim gugur adalah bertanya, Tuan Muda, kemana kita akan pergi selanjutnya? Sekarang jejak mayat di tubuhku telah dihapus olehku. Geto ingin menemukan kita, tetapi itu tidak mudah. Ayo pergi ke kota Neter terdekat, biarkan aku menemukan beberapa barang. Mata Yesuan berbinar dan menjawab, ini bukan masalah menemukan Geto. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk meningkatkan hidupnya. Pada saat itu, dia akan terus menggunakan tangan naga. Ajaib, tentu saja, jika Anda dapat menemukan hal-hal penting untuk membuka mata keabadian, maka tentu saja itu yang terbaik. Membuka mata abadi, kunci Yesuan akan dipindahkan ke mata, selama mata tidak hancur, maka bahkan jika jantung dan otak dibombardir, dia tidak akan mati. Kemudian gunakan pohon kehidupan untuk memulihkan darah. Kemudian, Yesuan mengambil pendaratan ke kota Neter. Kota Neter ini adalah kota tingkat terendah di tanah orang mati. Kekuatan di baliknya adalah 100 hantu. Tujuan perjalanan Yesuan adalah untuk berharap menemukan sesuatu yang berguna dan menghasilkan banyak uang. Namun, tepat setelah Yesuan dan Luo pergi, tempat di mana mereka bertarung sebelumnya muncul. Sosok ini mengenakan topeng besi, dan itu adalah mayat hantu dari hantu, tetapi wilayahnya tidak benar-benar sulit, tetapi dewa. Dia berkeliaran di sekitar sini,
dan kemudian terjun ke satu arah, yang merupakan arah Yesuan dan keberangkatan. Namun, saat ini Yesuan telah menemukan kota Nether. Kota Nether, pemilik kota adalah dua dewa. Yesuan bergumam dalam hatinya, "Tuan muda, ketika Anda menyelesaikan semuanya, mari kita langsung masuk," kata Yesuan ke ruang hewan peliharaan. "Mari kita bicarakan nanti. Ada 100 hantu di belakang kota Nether ini. Meskipun pemilik kota adalah dewa ganda, tidak ada tuan di kota itu," jawab Yesuan. "Ratusan hantu, tetapi tuan dari 4 dewa, jadi dia masih harus berhati-hati." Kota Nether tampaknya sama dengan kota-kota di tempat lain, tetapi setelah masuk, Anda sering dapat melihat beberapa hantu berkeliaran di luar. Tentu saja, hantu-hantu ini dikendalikan oleh orang lain. Konon katanya hantu-hantu di dewa-dewa hantu itu kuat, tetapi ada roh hantu yang setingkat dengan Fientin, dan itu juga leluhur dewa-dewa hantu. Ketika dia meninggal, dia mengatur metode pembentukan dan memurnikan dirinya menjadi roh hantu. Memori sebelum kehidupan. Yesuan mendesah dalam hatinya. Hantu dan dewa adalah kekuatan koeksistensi antara seseorang dan hantu. Leluhur dewa hantu ini memiliki cara seperti itu, sehingga dewa-dewa hantu makmur dan tidak ada penurunan dalam milenium. Umumnya, sulit untuk menjadi orang yang kuat. Jarang hidup dalam 100 dan 100 tahun. Tetapi dewa-dewa hantu dapat mengubah mereka menjadi hantu setelah mereka meninggal, dan mereka memiliki ingatan tentang kehidupan mereka. Tetap bersama hantu. Tanah orang mati adalah kekuatan besar lainnya, mayat-mayat, yang juga memiliki sarana untuk melawan langit. Mereka dapat memurnikan diri mereka menjadi mayat dan kehidupan mereka dapat ditingkatkan secara signifikan. Kedua sekte memiliki sarana untuk melanjutkan hidup mereka, sehingga mereka bertahan selamanya. Saat ini, Yesuan sudah memasuki kota Nether. Setelah bertanya, dia tahu bahwa tidak ada rumah lelang di kota Nether. Hanya ada satu tempat yang disebut Pasar Nether. Pasar terpencil ini, bercampur dengan ikan dan naga, memiliki segalanya. Dalam keputusasaan, Yesuan harus pergi ke reli terpencil ini untuk melihat apakah dia memiliki apa yang dia butuhkan. Pasar Nether mencakup area yang luas, selama Anda menemukan tempat, mendirikan merek, dan memajang sesuatu, bahkan jika itu adalah kios. Yesuan memasuki pasar yang tenang, dan memandangnya di timur, tetapi barang-barang tidak dapat masuk ke matanya. Bukannya dia meminta terlalu banyak, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Dia meluangkan waktu sejenak untuk berjalan-jalan di seluruh pasar Nether, tetapi dia tidak menemukan apa yang dia butuhkan. Dalam keputusasaan, dia hanya dapat mulai mendirikan kios. Pada saat dia memasuki reli Nether, dia merasakan lebih dari selusin atmosfer yang kuat. Napas ini tidak lebih lemah dari pemilik lembah Wanhua. Kali ini, tujuannya adalah orang-orang. Ini, hei, hantu-hantu berhasil diubah. Hei, pedang tulang putih berhasil ditukar. Hei, manik-manik raja hantu berhasil ditukar. Serangkaian perintah terdengar, Yesuan langsung menukar banyak barang, dan kemudian dengan teriakan licik langsung meletakkannya di tanah. Hei, adik kecil, licik-licik ini tampaknya agak istimewa, bagaimana cara menjualnya? Seorang pria parubaya berusia 9 tahun yang benar-benar marah datang dan bertanya. Ini adalah kalajengking licik yang licik, tetapi tidak sebanding dengan kalajengking licik biasa. Kalajengking licik umum hanya digunakan untuk mengumpulkan hantu, dan hantu ini tidak hanya mampu menyimpan hantu, tetapi juga termasuk. Roh hantu akan terus meningkatkan kekuatannya. Yesuan memperkenalkannya lagi, dan kemudian berkata, namun, benda ini tidak hanya dijual, 3 set. Yang lain mengirim hantu yang ganas untuk menangis, total 10.000 dan yang sulit melewati level tinggi. 1000 dinasti tingkat tinggi. Adik laki-laki, apakah menurutmu aku curang? Pria parubaya itu berkedip. Tidak ada harga, tidak hanya menjual, jika kamu merasa mahal, kamu bisa pergi berbelanja. Yesuan menggelengkan kepalanya langsung. Meskipun pasar Nether besar, ada banyak orang di kios-kios, tetapi barang-barang di kios-kios itu sama, dan barang-barang Yesuan adalah yang pertama kali dilihat, jadi itu telah menarik perhatian banyak orang. Adik laki-laki, bagaimana dengan manik-manik hitam ini? Seorang lelaki tua berkumpul. Ini adalah Raja Hantu, orang yang memegang manik ini dapat memperkuat kendali hantu, membuatmu memiliki kemampuan untuk mengendalikan roh hantu. Yesuan menjawab lagi, bagaimana dengan pedang tulang putih ini? Meningkatkan kekuatan seni bela diri. Kali ini,
Jawaban Ye Xuan sangat sederhana, tetapi semua orang dapat memahami bahwa seni bela diri di sini mengacu pada seni bela diri yang dipraktikkan oleh kebanyakan orang di tanah orang mati, yaitu seni bela diri dari jalur magis, seperti kalajengking yang licik. Menangis dan sebagainya. Adik laki-laki, hantu yang menjerit ini menangis, bisakah kamu menunjukkannya sekali? Orang tua itu terus bertanya. Bisakah? Ye Xuan mengangguk, lalu mengeluarkan pedang tulang putih yang digunakannya, dan berkata, jika kau ingin menggunakan teriakan diam-diam, kau harus menyegel hantu ke dalam pedang. Ketika suara itu jatuh, dia tertembak. Panggil, hei, seorang penembak jitu hitam menerobos dan langsung memisahkan 100 hantu. Semua orang mendongak dan merasakan keanehan gerakan ini. Tidak diperbolehkan untuk memulai di pasar Nether, tetapi Anda dapat bereksperimen dengan triknya, jadi Ye Xuan tidak akan mengalami kesulitan. Oke, cepatlah ke seni bela diri ini, aku membelinya. Mata lelaki tua itu berbinar, dan dia mengeluarkan 1000 dinasti tingkat tinggi dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Ini adalah pasar Nether. Jika seseorang curang, maka itu akan ditinggalkan oleh manajer pasar Nether, jadi dia tidak khawatir. Melihat lelaki tua ini begitu menyegarkan, Ye Xuan juga langsung menyerahkan Nether, Raja Hantu, pedang tulang putih, dan hantu ganas ke masa lalu. Setelah transaksi selesai, Ye Xuan mengkreditkan 10.000 senior ke Dadan. Orang-orang di sekitarnya juga melihat ke mata, dan lelaki tua itu bereksperimen di tempat. Ghost Wangsu, memang, dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan hantu, dan hantu-hantu itu dapat membuat hantu-hantuku tumbuh perlahan. Orang-orang tua itu bereksperimen dan menemukan bahwa itu sama benarnya dengan apa yang dikatakan Ye Xuan. Adik kecil, aku juga ingin satu set. Ada Master 9 kekuatan lain yang keluar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan, tetapi matanya penuh dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. 10.000 senior, sulit untuk dilewati, dan bagi mereka-mereka hampir semuanya milik mereka sendiri. Di antara orang-orang yang hadir, tidak semua orang dapat mengeluarkannya. Itu bagus. Ye Xuan juga tidak mengatakan apa-apa, dan sekali lagi menukar satu set untuk menyelesaikan transaksi. Hantu licik itu meneriakkan keterampilan ini, dia telah mempelajarinya, dan dalam perjalanan ke kota Nether, dia telah menyalin ratusan salinan. Benda seni bela diri ini memiliki penyebaran yang kuat, bahkan jika dikirim, Ye Xuan tidak merepotkan. Set peralatan kedua terjual, dan Ye Xuan sekali lagi mendaftarkan 10.000 senior. 2.000 penyeberangan tingkat tinggi, dia dapat menebus 4 set peralatan, dan menyingkirkan 2 set, dia membuat 2 jaring, dan juga dapat meningkatkan kultivasi, yang hanya mencari untung. Jika kamu tidak mengalami kesulitan, kamu dapat menggunakan Tian Cai Bao. Selain itu, aku masih membutuhkan barang-barang ini. Jika ada berita tentang barang-barang ini, aku akan menukarnya dengan satu set peralatan. Ye Xuan berteriak keras, dan kemudian menyiapkan merek di sebelahnya. Nama di atas adalah kebutuhan untuk membuka mata yang kekal, serta umur panjang obat, Tian Cai Bao dan sebagainya. Ketika saya mendengar ini, orang-orang di sekitar saya mendidih. Sebuah pesan, senilai 10.000 penyeberangan tingkat tinggi. Semua orang terkejut, tetapi mereka melihat lebih dekat dan menemukan bahwa mereka tidak tahu, jadi mereka hanya menunjukkan ketidakberdayaan. Adik laki-laki, berikan aku satu set juga. Tunggu aku akan meminjam sedikit dan berikan aku satu set juga. Stan Ye Xuan sangat laris. Hanya dalam 1 menit, dia menjual lebih dari 10 set peralatan dan mencapai lebih dari 100.000 senior. Kultivasinya juga meningkat dengan cepat. Berikan aku 10 set. Tiba-tiba terdengar suara keras, orang-orang yang hadir di tempat kejadian terdiam. Sekali, 10 set. Semua orang melihat ke bawah ke arah suara itu dan mendapati bahwa yang datang adalah seorang pria kekar yang kuat. Pria kekar itu tampak biasa saja, tetapi napas di tubuhnya membanjiri jumlah orang di tempat itu. Dewa sulit dikuasai. Adik kecil, apakah ada 10 set? Pria kekar itu menyapu dan bertanya. Ada uang, ada barang. Ye Xuan mengangguk. Bagus. Pria kekar itu menanggapi dengan mengintip dari cincin Qiankun. Dia berkata, di kalajengking licik ini, ada hantu setingkat dewa. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir menarik napas. Tingkat kesedihan para dewa, menggunakan ini untuk mengubah 10 set peralatan. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Mereka semua tahu bahwa nilai ini pasti jauh melampaui 100.000.
Dewa yang kuat dan berkuasa tidak banyak di area blok. Bahkan jika orang kuat yang hanya dewa itu mati, itu tidak 100% mampu dijadikan hantu, apalagi menerimanya. Namun, hantu para dewa ini tidak berguna bagi Yesuan. Maaf, saya sangat perlu melewati dan yang keras, dan saya tidak dapat mengendalikan hantu ini sekarang. Yesuan menggelengkan kepalanya langsung dan menolak, maaf, aku sangat perlu melewati dan yang keras, dan aku tidak bisa mengendalikan hantu ini sekarang. Ketika kata-kata ini jatuh ke telinga semua orang, banyak orang segera menyelinap ke dalam pikiran Yesuan. Yesuan sekarang 7 berat dan sulit, tetapi hantu ini telah disegel dalam yang licik, bahkan jika itu tidak dapat dikendalikan, Anda juga dapat menjualnya. Haha, adik laki-laki itu benar-benar kenyataan, atau tunggu aku akan pergi dan membuat 100.000 senior. Orang berotot itu tertawa beberapa kali dan melayang pergi. Setelah dia pergi, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut dan bertanya apakah ada yang mengenal orang berotot itu. Orang ini tampaknya menjadi penjaga dari 100 hantu. Seseorang yang akrab dengan masalah itu berbisik. Yesuan melihat bagian belakang kepergiannya dan menghela napas lega. Orang kuat itu kuat, aku takut itu adalah yang terkuat dari 2 dewa. Benar saja, kota Nether ini menyembunyikan naga dan harimau, meskipun pemilik kota hanya dewa ganda, tetapi itu tidak berarti bahwa hanya ada 1 dewa ganda di kota itu. Metode membunuh orang dan memenangkan harta karun itu bagus, tetapi kadang-kadang Anda harus mengubah gaya, membunuh secara membabi buta, yang paling mudah marah. Yesuan berkata dalam hati, tanah orang mati berbeda dari tempat lain. Suasana di sini sangat gelap. Tinggal di sini untuk waktu yang lama akan memengaruhi hati. Yesuan adalah untuk masa depan. Memanfaatkan waktu ketika yang berotot pergi ke 100.000 penyeberangan tingkat tinggi, Yesuan menembak beberapa set lagi. Dia memperkirakan bahwa selama orang kuat itu kembali, dia bisa menembus 8. Faktanya, dia menjual dengan harga murah untuk peralatan ini. Jika dia berada di kota yang lebih maju, tidak akan menjadi masalah untuk menjual 1 set peralatan seharga 30.000 yuan. Namun, mengingat bahwa kota Nether adalah level terendah di tanah orang mati, tidak banyak dewa yang kuat, jadi wajar saja jika memotong harga, dan itu bagus untuk menghasilkan uang. Tak lama kemudian, pria kekar itu kembali, dan membawa kembali 100.000 senior. 10 set peralatan, sangat bagus. Setelah menyelesaikan transaksi dengan Yesuan, Zhuang Han mengangguk puas. Kemudian dia bertanya, adik laki-laki, tidak tahu harta karun ini, siapa yang membuatnya? Tuanku, Yesuan tidak ingin menjawab, adapun nama tuannya, aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Dengan cara ini, kalau begitu kamu beritahu dia, aku adalah 100 hantu yang bersedia merekrutnya sebagai kepala pemurni. Pria kuat itu berkata, baiklah, aku akan memberitahu tuan. Yesuan mengangguk. Segera, pria kekar itu langsung pergi. Dia membeli 10 set peralatan. Sebenarnya, dia ingin membawa kembali 100 hantu itu kepada para pemurni itu. Setelah orang kuat itu pergi, Yesuan menembak beberapa set peralatan. Kemudian, dia hanya merasa bahwa dia hampir sama. Baiklah, aku akan kembali sore ini, dan semua orang akan datang lagi. Mereka yang tidak membeli prajurit mendengarnya, dan mata mereka cerah. Mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meminjam sedikit masalah. Tuan muda, dalam waktu yang singkat, Anda telah mendapatkan begitu banyak kesulitan. Jika Anda datang beberapa kali, apakah Anda akan dapat menerobos ke dewa segera? Jatuh dalam pikiranku berkata dengan gembira. Metode ini memang layak, tetapi aku masih harus pergi dulu. Yesuan menjawab, mengapa? Anda dapat menerobos tuan muda segera, dan ketika kita bergandengan tangan, bahkan jika itu adalah Dewa 3, itu tidak takut. Jatuh sangat bingung. Silakan dan katakan, saya merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya. Yesuan mengucapkan sepatah kata, bergegas pergi. Dari saat dia berada di sana hingga saat ini, hatinya telah melonjak dalam putong yang sangat langka. Saat ini, dia baru saja menemukan tempat, lalu menelan semua yang sekarat di ruang fagositosis. Hei, tuan rumah menerobos, sungguh sulit menjadi 8. Perintah sistem berbunyi. Saat alam membaik, kekuatan Yesuan juga meroket. Awalnya rencananya adalah merampok kota Nether setelah terobosan, tetapi hatinya yang berhati-hati telah melonjak, jadi dia memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Saat ini, memanggil,
Hembusan angin tiba-tiba mulai menderu, dan Yesuan merasakan bahwa atmosfer seluruh kota Nether tiba-tiba menjadi tertekan. Ada hal-hal besar yang terjadi di palung. Yesuan bergidik, firasatnya akurat, tidak peduli apa, berhati-hatilah. Saat ini, dia bergegas ke awan dan menjauh dari tanah. Awalnya dia ingin pergi langsung dengan mata hampa, tetapi rasa ingin tahu, dia ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi saat berikutnya, dia terkejut. Tanah orang mati awalnya gelap, tetapi masih ada sedikit cahaya. Ketika Yesuan terjun ke langit, tiba-tiba sosok besar menutupinya. Seluruh kota Nether berada dalam kegelapan. Yesuan mendongak dan melihat mata wawasan dan menemukan bahwa ada sesuatu yang sangat tak tertandingi. Apa ini? Dia melebarkan matanya dan menemukan bahwa benda ini tidak dapat dilihat pada pandangan pertama. Apakah ini meteorit? Benda ini, saya khawatir itu bahkan lebih besar dari seluruh kota Nether. Jika berlutut, kota Nether mungkin hancur. Hariku, penarikan cepat. Yesuan menelan ludah, buru-buru melemparkan mata ke kosongan, dan kemudian mengebornya. Ada total 4 posisi untuk posisi NW. Yesuan sekarang tinggal di Feng Shui Mountain Villa, dan 3 lainnya diposisikan. Jika Anda dalam bahaya, Anda dapat melarikan diri seketika. Ketika dia berada di kota, dia meninggalkan posisi kekosongan di luar kota Nether. Kali ini dia kebetulan melintasi jarak ini dan datang di luar kota Nether. Hei, pintu kekosongan ditutup. Yesuan berbalik dan melihat bayangan hitam menghantam. Tuan muda, biarkan aku keluar segera, aku harus menonton. Jatuh di ruang hewan peliharaan, berteriak dengan cemas. Adegan-adegan ini, Yesuan juga pertama kali melihatnya, dia tidak boleh melewatkannya, jadi dia dengan cepat melepaskan jatuhnya. Saat berikutnya, bayangan hitam besar itu kebetulan berada di kota Nether. Hei, pada saat bayangan hitam besar itu mendarat, Yesuan, yang berada ratusan kilometer jauhnya, tampaknya dikejutkan oleh seluruh dunia. Gelombang kejut menghantamnya dan dia langsung tergores. Puff, Yesuan tidak menyangka kekuatannya begitu kuat, terbanting, dan segera menyemburkan darah. Tidak hanya itu, bahkan jatuhnya pun sama. Hei, apa ini? Seluruh kota Nether telah rata dengan tanah. Jatuh meskipun terluka, dia berkata sambil mendesah. Aku memperkirakan ini adalah tubuh. Yesuan menjawab perlahan. Dia hanya menyapu matanya dengan wawasan, dan menemukan bahwa ada urat nadi di bayangan itu, tetapi tidak ada kehidupan, jadi itu adalah mayat. Mayat, tidak, ada tubuh yang begitu besar. Jatuh dengan mulut besar, aku tidak percaya. Namun, ini memang mayat. Mayat ini telah turun dari langit. Tidak banyak orang di kota Nether yang bisa melarikan diri. Aku khawatir seluruh pasukan akan dimusnahkan. Jika itu buatan, itu akan terlalu mengerikan. Yesuan berbisik, berkata, pergi, mari kita lihat. Ayo, kita lihat masa lalu. Oke, jatuh juga merupakan tindak lanjut yang bermartabat. Mayat turun dari langit, meratakan seluruh kota Nether hingga rata dengan tanah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Jangan pergi melihat, bagaimana? Ketika Yesuan dan Luo saling berdekatan, mereka menemukan bahwa Netherland telah menjadi reruntuhan. Tidak hanya itu, tetapi puluhan kotak situs runtuh, seperti meteorit yang jatuh. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berhenti jatuh. Tuan muda, apa yang terjadi? Jatuhnya agak aneh untuk ditanyakan. Ada 3 orang di tubuh, Dewa 3 sulit, 2 Dewa 2 sulit. Yesuan menjelaskan, apakah Dewa 3 sulit? Mendengar ini, alisnya juga sedikit terangkat. Dia dan Yesuan sama-sama berkekuatan 8, meskipun dia mengatakan bahwa dia akan segera menerobos, tetapi itu masih 8 kali lipat. Jauh, kakak, tubuh paus raksasa ini sangat bagus. Ketika Dewa duduk, itu menghancurkan kota terpencil ini. Seorang pria bermata kecil berkata sambil tersenyum. Haha, ujian pertama, aku tidak menyangka akan sekuat ini. Bukan berarti kita menghabiskan waktu setahun. Untuk menyempurnakannya, pria jangkung lainnya juga seharusnya begitu. Kakak kedua, kakak ketiga, jangan bicara omong kosong. Cepat singkirkan tubuh paus raksasa ini dan bersihkan medan perang. Ada pergerakan besar di sini, mungkin ada ikan yang lolos dari jaring, dan orang-orang baik Songzong mungkin akan segera. Petik 2. Setelah pria berkepala itu selesai, dia menukik ke bawah. Sebenarnya, bahkan jika mereka tidak menggunakan metode ini,
mereka memenuhi syarat untuk langsung masuk ke kota Nether. Bagaimanapun, mereka memiliki master dari 3 dewa, dan 2 dewa kota Nether hanyalah 2 dewa. Sulit. Saat ini, ketiganya mendarat dengan cepat. Pada saat ini, Yesuan di kejauhan tiba-tiba mendengar perintah sistem. Hei, tuan rumah memicu tugas acak-acak, tolong bunuh target dalam 1 hari. Kemudian, penglihatan Yesuan di depannya berubah. Sosok di depannya tiba-tiba muncul di atas kepalanya sebagai tanda yang menelan simbol itu. Ketiganya adalah target pembunuhannya. Akhirnya ada misi acak, tetapi mengapa ini misi acak berantai? Apa hadiah misinya? Yesuan sangat bingung. Dia adalah orang pertama yang menemukan tugas acak berantai, tetapi dia memperkirakan bahwa hadiah setelah menyelesaikan tugas acak-acak ini pasti jauh lebih baik daripada tugas acak biasa. Haha, mungkin akan ada beberapa poin yang harus ditelan. Yesuan tidak bisa menahan tawa. Tuan muda, ada apa denganmu? Tanya tetesan itu. Tidak apa-apa, kita pernah jatuh di masa lalu, membunuh ketiganya. Yesuan berkedip, dan tiba-tiba terjadi pembunuhan tanpa akhir. Oke, mata yang jatuh juga cerah, dia juga ingin memukul permainan. Namun, orang yang dipimpinnya sebenarnya adalah Dewa 3 serangkai, yang agak rumit. Untungnya, ketiga pria itu sekarang bertindak secara terpisah, jadi mereka punya kesempatan. Biarkan mereka mengumpulkan cincin Qiang Kun terlebih dahulu. Ketika kita bergabung, kita akan membunuh orang yang sama dengan cepat. Kita semua 8 orang yang benar-benar marah dan tidak akan menarik perhatian mereka. Bisik Yesuan. Ya, mengangguk, dia hanya mengikuti Yesuan. Alam mereka telah menjadi keuntungan. Yang terlemah dari ketiga orang ini adalah 2 dewa. Bahkan jika itu adalah kesulitan dari 9 orang, itu hanya seekor semut. Yesuan juga tahu bahwa ketiga orang ini harus menjadi mayat-mayat, dan kemudian menggunakan mayat besar ini untuk menghancurkan kota, yang dapat menyelamatkan banyak masalah. Mayat raksasa ini, bahkan jika itu adalah yang terkuat dari 2 dewa, saya khawatir itu akan hancur. Bagaimanapun, ada hukum di bawah kota Nether, dan Anda tidak bisa berjalan di udara. Yesuan melihat keluar dari reruntuhan dan menyaksikan ketiganya mulai mengumpulkan rampasan secara terpisah. Pada saat yang sama, masih banyak orang yang selamat karena sudut waktu ketika mayat raksasa itu jatuh. Sekarang, mereka dengan cepat keluar dari kota dan melarikan diri dari tempat yang salah. Tentu saja, beberapa orang mengambil kesempatan untuk mengumpulkan uang dan menyelinap pergi. Hei, berani memindahkan barang-barangku, cari kematian. Tiba-tiba teriakan keras di reruntuhan Nether, beberapa orang yang mengumpulkan cincin Qiang Kun dibunuh oleh pria jangkung itu. Pada saat yang sama, ada ratusan burung dapeng di bagian belakang tubuh paus raksasa ini. Namun, burung-burung dapeng ini juga mayat, dan mereka jatuh, dan kemudian cakarnya tersangkut, langsung meraih paus raksasa Peng-Peng. Hanya 3 pembunuh yang mengumpulkan cincin suci orang-orang yang terkejut dan terbunuh, dan ada lebih banyak rampasan di bawah paus raksasa. Aku telah memotong rumput, rampasan kota, jika semuanya diberikan kepadaku, aku mungkin dapat menerobos ke dewa. Yesuan menelannya, namun, untuk mengerjakan tugas-tugas acak, dia hanya dapat bertahan untuk sementara waktu. Tuan muda, kapan kita menembak? Bisik di belakang Yesuan, sementara tangan-tangan kecil itu tidak diam, terus-menerus mengumpulkan mayat-mayat itu dengan cambuk panjang. Tidak usah terburu-buru, tunggu mereka menyebar sedikit lagi. Yesuan Senseng, kali ini, mereka harus sepenuhnya siap, dan perlu untuk membunuh 1 orang dengan cepat, jika tidak mereka akan berada dalam bahaya jika mereka membiarkan 3 lainnya bertemu. Waktu sudah sedikit berlalu, kota Nether tidak besar, tidak banyak penduduk yang tinggal di dalamnya, Yesuan bersembunyi dengan mata persepsi. Setelah beberapa menit, dia melihat bahwa ketiga orang itu sedikit terbuka. Bahkan jika serangan diam-diam tidak berhasil, pendamping akan membutuhkan waktu 5 detik untuk sampai di sana. Waktunya akhirnya tiba. Ayo jatuh, bersiap untuk menembak, pastikan untuk membunuh. Yesuan keluar dengan pedang yang mengejutkan. Pada titik ini, mereka berdua sudah siap, dan kemudian mereka dengan cepat mencondongkan tubuh ke arah pria jangkung yang telah memesan. Pria jangkung itu adalah dewa ganda, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada lembah Wanhua. Namun, ranah Yesuan saat ini tidak lemah, dan kartu terbawa akan digabungkan dengan kejatuhan. Tidak masalah untuk membunuh 1 orang. Segera,
dia dekat dengan pria jangkung itu. Hei, apa yang ingin kamu lakukan menyelinap ke jaring ikan, berani memindahkan barang-barangku, cari kematian. Pria jangkung itu tiba-tiba mengeluarkan pedang tulang dan berteriak pada Yesuan. Panggil, pedang itu melesat di udara, tetapi yang mengejutkannya adalah kecepatan Yesuan tiba-tiba meningkat dan menghindari pedang itu. Mata kecemerlangan, pedang itu dikembalikan ke sekte. Hantu itu menangis. Hantu itu menangis. Yesuan langsung menunjukkan kartunya. Bagaimanapun, misinya adalah membunuh 3 pembunuh yang menghancurkan kota Nether, bukan 1. Sementara itu, ratusan pedang sentian dan lebih dari 200 hantu bergegas menuju pria jangkung itu. Setelah melihat serangan ini, pria jangkung itu sedikit gemetar dan berteriak, "Hei, sangat sulit menjadi 8, tetapi kamu tidak ingin mati untuk dirimu sendiri." Singkatnya, dia dengan cepat mengeluarkan lebih dari selusin pedang ke kelompok pedang sentian. Hei! 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 Meskipun pedang sentian masih hanya limbau tertinggi tingkat kedua, tetapi intensitasnya cukup, serangan ini hanya membunuh lebih dari 30 pedang sentian. Pada saat yang sama, pendaratan juga menggunakan 100 rubah, dan ada ratusan sosok di ruangan itu, dan kemudian cambuk panjang, langsung mengaitkan seorang pria jangkung. Ratusan belenggu, alis jatuh dan menggulung, lebih dari 20 avatar langsung melemparkan cambuk panjang di tangan mereka. Saat berikutnya, cambuk panjang itu seperti ular panjang, yang akan mengikat seorang pria jangkung ke bunga besar. Cambuk panjang di tangan dewa itu untuk mengunci pinggang seorang pria jangkung dengan kuat dan tidak membiarkannya melarikan diri. Bagaimana mungkin, aku tidak bisa bergerak. Mata pria jangkung itu melebar dan dia tidak bisa mempercayainya. Seorang master dewa ganda sulit dikunci oleh seni bela diri bercabang 8. Dia pasti sedang bermimpi. Pada saat ini, serangan Yesuan akhirnya ada di sini. Pedang dikembalikan ke sekte. Hantu itu menangis. Ketiga kelompok itu segera menempatkan pria jangkung itu di sekitar 2 angin yang tak tertembus, dan teriakan menyedihkan pria jangkung itu datang dari dalam, menyebabkan perhatian 2 lainnya. 3 saudara, pria botak dan pria bermata kecil itu menoleh dan segera bergegas, tetapi masih terlambat. Kedua hantu itu menghilang, dan daging dan darah pria jangkung itu tumpul, dan ada daging dan darah di langit, hanya menyisakan kepala di tubuh. Tuan muda, tangkap. Pada saat yang sama pria jangkung itu mencari makan, dia menggunakan cambuk panjang untuk melemparkan seluruh kantong cincin itu ke Yesuan. Yesuan mengambil tas itu dan meraih cincin Qian, menelannya dengan cepat, dan memperbaikinya hingga meroket. Kantong cincin Qian Kun ini juga termasuk milik pria jangkung itu sendiri, tetapi hal-hal ini tidak perlu bagi Yesuan, dan tidak dapat membiarkannya menerobos ke 9 gas berat. Oh, membunuh kalian berdua sudah cukup. Yesuan penuh dengan cahaya. Pria jangkung itu mengendalikan tubuh besi dapeng itu, jadi tidak ada peperangan yang membantunya, tetapi kejatuhannya menyebabkan hilangnya tubuh besi dapeng. Hei, mayat besi dapeng yang dikendalikan pria jangkung itu semuanya jatuh, dan sudut tubuh paus raksasa Kun Peng sekali lagi berjongkok di reruntuhan kota Nether. 2 wajah lainnya suram. Mereka menyingkirkan tubuh paus raksasa Peng Peng dan mengumpulkan cincin Qian Kun di bawah tubuh itu. Begitu mereka merekrut orang mati perang, kekuatan kendali tidak cukup. Jika mayat besi dapeng teratas tidak terkendali, maka seluruh mayat besi paus raksasa akan jatuh, dan mereka berdua akan sengsara. Di hadapan kedua tuan yang mengesankan ini, Yesuan berbisik, "Ayo jatuh, bisakah itu digunakan?" "Tidak, sekali sehari." Dia menggelengkan kepalanya. Dia tahu trik macam apa yang diminta Yesuan, yaitu 100 belenggu yang menjebak orang-orang muda yang tinggi. Ini untuk dapat digunakan dengan rubah-rubah tunggal. Itu hanya dapat digunakan sekali sehari. Dalam hal ini, maka aku akan memblokir dewa 3 kali lipat, kamu cepat bunuh orang lain. Yesuan segera berkata, "Baiklah, kamu harus berhati-hati dengan tuan muda." Mengangguk, dia dan Yesuan sama-sama bertenaga 8, tetapi kekuatan lawan Yesuan 3 kali lipat, dan itu lebih sulit daripada 3 alam Yesuan, jadi Yesuan lebih berbahaya daripada dia. Namun, Yesuan memiliki banyak cara, dan dengan jatuhnya, membunuh orang lain hanya masalah waktu. Panggil Dewa Emas. Yesuan tahu bahwa kali ini dia tidak bisa bersembunyi dan menggunakan kartu lagi. Kemudian, Dewa dan Avatar adalah pedang gila untuk datang. Hantu itu menangis. Hantu itu menangis. Hantu itu menangis. Setiap pedang,
yang semuanya adalah hantu dan bayi yang dapat digunakan oleh hantu, menangis. Sekarang ruang yang ditelan Yesuan memiliki hantu yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, ribuan hantu ganas telah berlalu. Megatron, baju besi emas, pergi untuk membantu jatuh. Yesuan memerintahkan. Kemudian, kelompok pedang Zentian dan Dewa Baju Besi Emas mengejar dan menjatuhkan. Sekarang, Yesuan hanya memiliki dewa dan avatar, tetapi dia bukan satu-satunya. Mayat besi, keluar. Pada saat ini, tubuh Yesuan tiba-tiba muncul dua sosok lagi. Kedua mayat besi ini adalah orang-orang yang merupakan pria tertinggi di skuadron. Tidak hanya itu, tetapi ada dua hantu yang muncul di samping avatar, yang merupakan piala seorang pria jangkung. Pegang dia, Yesuan marah. Pada saat itu, dua mayat besi dan dua hantu mengikuti di belakang ribuan hantu ganas dan bergegas ke tuan dari tiga dewa. Anak yang baik, pria botak itu mengerutkan kening dan mengangkatnya, dan dia juga sangat terkejut, karena Yesuan tidak terlalu sulit untuk menjadi 8, tetapi dia dapat mengendalikan dua tubuh besi dan dua hantu yang keduanya berduka. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa dewa dan avatar Yesuan masing-masing memegang Raja Hantu, yang dapat memperkuat kendali mereka. Pada saat ini, tuan dari ketiga dewa ini telah berhubungan dengan ribuan hantu. Berikan semuanya padaku. Tuan dari ketiga dewa itu memegang pisau besar di tangannya dan membungkuk. Hah, sebuah pedang besar hancur, dan kelompok yang telah mengumpulkan ribuan hantu itu hancur menjadi dua bagian. Kemudian, dia dengan cepat melupakan masa lalu dan tidak terlibat dengan hantu-hantu ganas ini. Orang baik, aku benar-benar punya kemampuan, datang lagi. Dewa dan avatar Yesuan sekali lagi melesat, terus-menerus menggunakan teriakan dan tangisan licik, sementara juga terus-menerus menyegel hantu ke tangan pedang tulang putih. Dalam sekejap mata, ribuan hantu muncul. Meskipun hantu-hantu ganas ini belum terpengaruh oleh mata kemuliaan dan menjadi emas, mereka semua terbentuk oleh kemarahan sejati Yesuan, jadi mereka secara inheren lebih kuat. Kali ini, Yesuan tidak membiarkan hantu-hantu ganas ini menyerang, tetapi mengelilinginya, napasnya, langsung ditutupi oleh hantu-hantu ganas ini. Nak, apakah kamu pikir kamu tidak dapat menemukanmu? Tuan dari tiga dewa, pisau besar, jatuh lagi, dan dia membagi kelompok hantu menjadi dua bagian, tetapi dia tidak menemukan Yesuan. Sebaliknya, ada semakin banyak hantu. 2.000, 3.000, 4.000. Dewa dan avatar Yesuan terus melahap hantu, dan terus-menerus menggunakan roh yang membuat marah untuk memadatkan hantu. Meskipun teriakan dan tangisan licik mematahkan trik ini, konsumsinya sangat besar, tetapi Yesuan memiliki darah pohon dewa kehidupan, tetapi itu bisa datar dan dikonsumsi. Pria berkepala botak dari tiga dewa tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Yesuan jatuh dan mulai menembak gila. Dengan gerakan ini, dia dapat menghancurkan hantu putih dan menghancurkan kecepatan hantu, tetapi itu dapat dikondensasi dengan Yesuan. Kecepatannya hampir sama, namun, dia lupa bahwa tujuan utama Yesuan adalah menyeretnya. Di sisi lain, jatuhnya sudah bersentuhan dengan pria bermata kecil itu. Ratusan monster dan rubah. Jatuhnya dibagi rata menjadi ratusan, masing-masing memegang cambuk panjang dan memulai serangan gila. Ratusan belenggu hanya dapat digunakan sekali sehari, tetapi tidak ada batasan pendinginan untuk pasukan. Namun, rubah iblis 100 kunci terbagi, meskipun dapat diubah menjadi 100, tetapi sebenarnya hanya ada lebih dari 20 entitas naluriah, sisanya hanya hantu. Pada saat yang sama, lebih dari 20 entitas yang membuat marah ini hanya memiliki setengah kekuatan tempur. Pria bermata kecil itu melihat yang jatuh ini, matanya melebar, dan dia tidak dapat menemukan yang mana yang merupakan tubuh asli. Gadis-gadis kecil, jika kamu membiarkan Tuhan menemukan tubuh aslimu, kamu harus menelanjangimu. Pria bermata kecil itu, sambil minum rendah, menahan serangan cambuk panjang yang jatuh. Selain itu, ada serangan oleh pedang gempa bumi dan baju zirah emas. Berani menikah denganku, aku bertarung denganmu. Jatuhnya dirangsang, dan rambutnya berubah menjadi emas. Ketemu, pria bermata kecil itu tercengang, dan dia tidak menyangka metode radikalnya akan berhasil. Dia buru-buru mengangkat tangannya dan menyerang. Tetapi saat berikutnya, dia tahu bahwa dia berada dalam perangkap. Pada saat dia menembak, napas di belakangnya tiba-tiba meroket, dan dia menoleh dan melihat pedang raksasa emas menghantam. Hah! Pedang raksasa emas itu menyapu tubuhnya dan membuatnya takut.
Pedang janji kaisar, bukan dengan memotong, tetapi dengan gempa bumi. Hei, tiba-tiba hantaman yang kuat jatuh, pria bermata kecil itu gemetar dan langsung jatuh dari udara. Kesempatan bagus. Setelah transformasi, mata tiba-tiba menyala, dan tangan kiri sedikit terangkat. Saat berikutnya, ada api merah. 7 warna iblis. Api merah ini dilemparkan ke pria bermata kecil itu, diikuti oleh api oranye, api kuning. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu, ketujuh api ini, semuanya dilemparkan ke tubuh pria bermata kecil itu, ketika api ungu terakhir masuk ke tubuh pria bermata kecil itu, meledak dengan 7 warna cahaya. Seketika, seluruh orang itu meledak. Boom, daging dan darah berkibar, dan seluruh orang itu meledak tanpa tulang. Meskipun musuhnya sudah mati, tetapi baru saat itulah reaksinya datang dan dia melakukan hal bodoh. Tragis, cincin Qian Kun. Wajahnya pucat pasi, dia benar-benar lupa bahwa pihak lain memiliki sejumlah besar cincin Qian Kun, hanya kemudian trik itu, Qian Jie Jie. Hei, tuan muda pasti akan menyalahkanku. Jatuh dan menangis, kembali ke aslinya, tetapi saat berikutnya, dia baru ingat bahwa Ye Xuan masih dalam keadaan panas, jadi dia segera bergegas. Kakak kedua, pria berkepala botak yang melihat ketiga dewa itu melihat saudara keduanya juga tewas. Dia langsung berkedip dan berteriak, "Aku ingin kau mati." Sekarang, burung dapeng yang telah menarik paus raksasa Pengpeng tidak terkendali. Mayat raksasa itu telah jatuh, tetapi tubuhnya telah dipindahkan, jadi tidak menimbulkan ancaman bagi ketiga orang itu. "Ayo jatuh, berhenti." Ye Xuan melihat jatuhnya dan menukik ke arahnya, dan buru-buru berteriak. "Hei, tuan mudaku, aku salah, dan aku diledakkan olehku." Diledakkan, Ye Xuan, yang mendengar berita itu, hatinya bergetar. Ini benar-benar sebuah tragedi. Dia awalnya menunggu terobosan-terobosan itu di Qian Kun Pass, tetapi sekarang, cincin Qian Kun telah hilang karena jatuhnya. Lupakan saja, bergabunglah dengannya dan bunuh dia. Ye Xuan tidak menyalahkan jatuhnya, berteriak langsung. Meskipun dia tidak dapat menerobos, dia sendiri tidak memiliki cara untuk mengalahkannya. Sekarang dengan jatuhnya, Dewa Perang Emas dan Megatron, peluang mereka cukup besar. Aktifkan. Pada saat ini, Ye Xuan secara langsung mengendalikan ribuan hantu ganas ke pria botak itu. Selama dia membunuhnya, maka tugas acak cincin pertama ini selesai. Hanya saja, masalahnya tidak sesederhana itu. Pria berkepala tiga berkepala botak itu menyerahkan kendali korps besi dapeng dan mengeluarkan dua tubuh besi langsung dari cincin Qian Kun. Kedua mayat besi ini semuanya adalah dua dewa. Hari, Ye Xuan sudah mabuk, membunuh dua dewa dan mati syahid. Sebenarnya ada dua mayat besi dari dua dewa, bagaimana ini bisa dimainkan? Ayo jatuh, menyerah, ayo pergi. Pikiran Ye Xuan menjerit dan menerima jatuhnya langsung ke ruang hewan peliharaan. Ketika dia siap untuk pergi, dia menemukan bahwa ada banyak napas kuat ke arah mereka. 100 hantu. Ye Xuan mengerutkan kening, tetapi dia tidak ragu-ragu, langsung menerobos kekosongan dan mengebor masuk. Hei, dalam sekejap mata, mereka muncul lagi di titik jangkar di luar kota Nether. Oh, itu semua salahku. Jatuh di ruang hewan peliharaan dan menyalahkan diri sendiri. Jangan khawatir, ada peluang. Ye Xuan buru-buru menenangkan diri, menggunakan mata wawasannya, dia bisa melihat tim 100 hantu itu menjarah ke arah si botak yang dibunuh oleh Dewa Tiga. Dua anjing bertarung, bermainlah. Ini adalah rencana Ye Xuan saat ini. Selama si botak berkepala tiga yang berduka itu cukup kuat untuk menyebarkan api pada pasukan-pasukan itu, dan bertarung untuk kekalahan, maka Ye Xuan mungkin dapat menyelesaikan tugas acak itu. Kesulitan menerobos dewa adalah peningkatan keseluruhan, jadi kekuatan Ye Xuan hanya bisa melawan dua dewa, dan tiga dewa agak enggan padanya. Tentu saja, jika dia bisa menggunakan tangan naga ajaib, dia takut kemenangan akan menjadi miliknya. Sayang sekali tipu muslihatnya masih terlalu ceroboh, kalau tidak semuanya akan jauh lebih sederhana. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Selama dia mendapatkan belenggu itu, dia seharusnya bisa menembus angka 9, dan kemudian dia bisa bertarung satu sama lain. Namun, ini adalah akhir dari masalah ini, dan tidak ada gunanya untuk mendesah. Saat ini, Ye Xuan kembali mengandalkan kejatuhannya. Anggaran, bahkan berani menghancurkan kota Nether, temukan kematian. Gulung, atau kamu akan mati.
Tuan dari 100 hantu dan pria botak saling berhadapan. Yang terakhir sangat bersemangat saat ini, karena kedua saudaranya sudah mati, dan yang terpenting, dia tidak tahu bagaimana Ye Xuan melarikan diri. Oleh karena itu, hanya mungkin untuk menyebarkan api pada tim Bai Guizhong. Ratusan hantu, meskipun Bai Guizhong yang memimpin tim hanya Dewa Ganda, tetapi di belakangnya ada dua prajurit tingkat lainnya, selain lebih dari selusin dewa, tetapi itu sudah cukup untuk bersaing dengan pria botak itu. Setelah mendapatkan instruksi, para master dari 100 hantu ini tiba-tiba bubar, dan saat berikutnya, angin bersiul. Ketika Ye Xuan pergi, ribuan hantunya juga menghilang, tetapi sekarang, banyak hantu tiba-tiba muncul. Kekuatan roh hantu jauh lebih kuat daripada teriakan dan jeritan. 3 dewa ganda dari 100 hantu dapat mengendalikan hantu dengan tingkat yang sama, jadi itu adalah 6 dewa ganda. Ditambah dengan 100 hantu dari 100 hantu, pria botak itu benar-benar memiliki retret. Namun, ada juga 2 mayat besi dengan 2 dewa dan kesedihan di sampingnya. Kedua mayat besi ini membuatnya lebih berani, bunuh. Kedua belah pihak akhirnya bertarung. Kuharap kalian tidak terbunuh, atau tugas acak berantaiku tidak akan selesai. Ye Xuan menatap medan perang di depannya, dan dia berkata dalam hatinya. Jatuh ke samping, diam-diam, wajah kecil itu telah berkerut, dan masih dalam rasa bersalah. Aku harus mengatakan bahwa pria yang dipimpin oleh ketiganya sangat kuat, dan 2 prajurit yang dimurnikannya bahkan dapat diikat dengan begitu banyak orang di Bai Guizhong. Namun, dia hanya memiliki 1 orang. Perang berlangsung selama lebih dari 10 detik. Dalam 10 detik ini, si botak membunuh beberapa master tingkat tinggi, tetapi dia juga dikepung sebagai cedera serius. Ratusan hantu, kebencian ini pasti akan kulaporkan, kau beri aku tunggu. Si botak berteriak dan berbalik dan berlari. Kejar, mata pemimpin Bai Guizhong berbinar dan segera mengejar. Hanya bercanda, mereka telah saling melukai dengan serius, bagaimana mereka bisa membiarkan pihak lain pergi. Wajah pria botak itu suram, tetapi dalam keputusasaan, dia hanya bisa meninggalkan 2 mayat dari 2 dewa. Pada saat yang sama, Ye Xuan bersembunyi di luar, bentuk tubuhnya juga berkedip. Sekarang pria botak ini terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk saling membunuh. Tentu saja, ini harus menunggu pihak lain untuk lolos dari pembunuhan 100 hantu. Namun, Ye Xuan terlalu tinggi di mata pria botak itu. Jika dia tampaknya diserang balik oleh pria botak itu, dia tidak bisa terlalu dekat. Untungnya, tugas acak ini memiliki tanda, yang jauh lebih dari mata persepsi. Pria botak itu melarikan diri, dan 100 hantu mengejar, sementara Ye Xuan diam-diam mengikuti. Sebenarnya, dia dapat mengambil kesempatan ini untuk membunuh reruntuhan kota Nether dan mengumpulkan mereka yang ada di ring. Namun, dia tidak tahu kapan tanda fagositosis di kepala pria botak itu menghilang, jadi dia hanya bisa mengikuti. Pada saat ini, setelah si botak meninggalkan 2 mayat besi untuk menghalangi 100 hantu, dia mengeluarkan mayat besi dapeng lainnya. Mayat besi dapeng ini adalah dunia nyata kemartiran, dan jauh lebih cepat daripada yang dia terbangkan sekarang. Tidak bagus, wajah kuat dari 100 hantu berubah drastis. Tapi berhenti, berhenti. Pemimpin Bai Guizhong tahu bahwa dia tidak bisa mengejar, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Kemudian, mereka kembali langsung ke kota Nether. Adapun Ye Xuan, dia terus melacak si botak, mayat besi dapeng, yang merupakan dewa misterius. Terbang cepat, tetapi Ye Xuan tidak lambat di darat. Bagaimanapun, ia memiliki peningkatan kecepatan 90%. Demi memastikan, Ye Xuan tidak serta-merta menghentikan pihak lain. Lagi pula, jaraknya terlalu dekat dengan kota Nether, dan harus dibuka sedikit lebih lama. Tuan muda, dia sekarang adalah akhir dari yang kuat, mati. Suara jatuh tiba-tiba terdengar di benak Ye Xuan. Sebelumnya si botak tidak terluka, ada 2 mayat besi yang menghantam kedua dewa, jadi Ye Xuan terpaksa melarikan diri. Namun sekarang, 2 mayat besi dari kedua dewa digunakan si botak untuk menghalangi 100 hantu, dan mereka belum pulih. Yang terpenting adalah si botak ini masih terluka parah, dan kekuatannya mungkin 10. Si botak terluka parah. Secara alami, dia mencari tempat untuk menyembuhkan, tetapi ketika dia jauh dari kota Nether. Apakah kamu ingin membalas dendam? Tiba-tiba teriakan keras terdengar di telinganya. Oke,
Si botak yang duduk di belakang korps besi Dapeng mengerutkan kening dan menoleh dan mendapati Ye Xuan untuk mengejar. Itu kamu. Pria botak itu langsung melotot ke arah Ye Xuan, dan melihatnya pada saat yang sama dan menemukan bahwa hanya Ye Xuan yang sendirian. Meskipun dia hanya memiliki satu orang saat ini, hanya ada satu Ye Xuan. Dia adalah penguasa tiga dewa. Bahkan jika dia terluka parah, itu bukan yang bercabang 8. Ya, itu aku. Ye Xuan memegang pedang gempa dan menjawab satu kalimat. Aku ingin membunuhmu, membalas dendam untuk saudara laki-lakiku yang kedua dan 3 saudara laki-laki. Pria botak itu tidak mengatakan apa-apa, dan melompat langsung dari belakang Dapeng Tai. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga tertembak. Hantu itu menangis. Keterampilan melengkung kecil, mati. Pria botak itu mengangkat pedang lebar dan berjongkok, dan pisau sekali lagi menghancurkan hantu-hantu itu. Namun, Ye Xuan dengan mudah menghindar, dan segera terbelah menjadi 2. Hantu itu menangis. Hantu itu menangis. 200 hantu lainnya bergegas mendekat. Pria botak itu tidak pernah tahu bagaimana Ye Xuan menjadi 2 orang, tetapi dia tidak banyak berpikir dan terus menembak. Tersedia saat ini, ratusan monster dan rubah. Tiba-tiba, hembusan napas menarik perhatian si botak. Ketika dia berbalik, dia menemukan ada sosok di dekatnya. Tidak, ada ratusan cara. Ratusan sosok ini, semuanya dengan cambuk panjang yang dapat ditarik di tangan mereka, tertarik ke arahnya ketika dia menoleh. Dalam jarak tertentu, Ye Xuan dapat menyembunyikan jatuhnya ke dalam ruang hewan peliharaan, dan pada saat yang sama, jatuhnya dapat dilepaskan. Tentu saja, jaraknya jauh lebih dekat daripada jaraknya. Tetapi si botak terkejut karena dia bahkan tidak menyadari dari mana asal jatuhnya. Menghadapi cambuk yang tak berujung ini, si botak memancarkan kilatan cahaya, dan tiba-tiba ada 2 mayat besi di sebelahnya, tetapi mereka hanyalah mayat besi yang hancur. Namun, kedua mayat besi ini baru saja muncul, dan mereka telah dihantam oleh hantu-hantu buas. Meskipun kekuatan pertahanan mayat itu bagus, tetapi tidak dapat menghentikan begitu banyak serangan hantu yang ganas, langsung dibagi oleh 5 kuda, makan di luar. Nak, aku ingin kau mati. Si botak langsung mengabaikan cambuk yang jatuh dan membuat pisau di Ye Xuan. Kelompok hantu ganas itu langsung terbagi menjadi 2, dan Ye Xuan terbagi menjadi 2 bagian, tetapi itu hanya bayangan Ye Xuan. Pada titik ini, cambuk yang jatuh juga ditarik pada si botak dan segera menjeratnya. Iridium, jatuh itu indah. Saat berikutnya, naluri dan kekuatan fisik si botak diserap di sepanjang cambuk panjang. Apa? Pria botak itu terkejut, dan dia pikir jatuhnya tidak kuat, jadi dia tidak peduli. Tetapi dia tidak menyangka itu memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan gas sungguhan. Tidak masalah jika itu membuat marah, dan kekuatan fisiknya diserap. Ini bukan pertanda baik. Awalnya, dia terluka, dan sekarang dia diserap oleh berbagai macam kekuatan fisik, tetapi mobilitasnya akan sangat berkurang. Ayo jatuh, lakukan pekerjaan dengan baik. Ye Xuan memuji kalimat itu, dan sekali lagi, lebih dari 200 hantu menyerang. Trik ini sangat bagus, tetapi karena ranah Ye Xuan terlalu rendah, dan sekarang tidak menggunakan mata yang cemerlang, hantu itu dengan mudah dihancurkan oleh pria botak itu. Lepaskan aku. Pria botak itu terus-menerus diekstraksi dari kekuatan yang membuat marah dan fisik, dan wajahnya terus-menerus muram, tetapi cambuk panjang di tangan adalah harta spiritual kualitas terbaik, yang merupakan harta spiritual tertinggi tingkat ketiga, tetapi tidak mudah untuk dipatahkan. Hei, coba trik ini, 7 warna iblis. Sebuah cambuk panjang di tangan tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Cahaya merah ini, langsung di sepanjang cambuk panjang menuju ke arah pria botak itu, ketemu, benar. Mata si botak membelalak dan dia buru-buru mengeluarkan pedang. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan berubah drastis, tetapi saat berikutnya, dia menjawab, dan bergegas untuk bergandengan tangan. Ilmu pedang api guntur, gabungan api guntur. Pada saat yang sama, pisau si botak telah jatuh menjadi 2 bagian. Panggil, jatuhnya momen yang menyebalkan itu pecah dan itu hanya avatar. Apa? Si botak terkejut. Dia pikir itu adalah tubuh asli yang jatuh, tetapi dia tidak menyangka itu adalah mata yang buta. Oh, tamatlah kau. Si botak tiba-tiba tertawa. Saat berikutnya, kekuatan fisik dan menyebalkan yang diambil dari si botak tiba-tiba kembali mengalir ke dalam tubuh si botak. Minat internal si botak tiba-tiba menjadi tidak teratur,
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan darah, dan cederanya serius lagi. Tetapi untuk saat ini, ada trik yang lebih kuat untuk menyerang. Beri aku yang hancur. Pisau besar pria botak itu sekali lagi mengangkat kepalanya, berlutut, dan pisau itu diserang dalam sekejap, mengenai api Yesuan. Booming, gelombang angin yang kuat menyapu, dan tidak ada yang dominan dalam pukulan ini. Namun, Yesuan bukan hanya serangan, tetapi tiga mata pembusukan, zizi, dua sinar yang hancur jatuh di dada dan kepala pria botak itu, dan mereka mengenai dua titik penting. Apa? Pria botak itu melihat ke bawah dan menemukan bahwa dadanya dengan cepat berubah menjadi abu terbang. Dia bahkan melihat jantungnya yang berdetak. Tetapi yang paling mematikan adalah sinar yang hancur yang mengenai kepalanya. Otaknya hancur menjadi abu, dan mata pria botak itu memutih dan tragis di tempat. Di mana, akhirnya aku membunuhmu. Yesuan menghela napas lega. Sebenarnya, dia cemas, antusiasmenya belum terlalu pulih. Tetapi dia takut akan beberapa variabel di belakang, jadi dia akan membunuh pria botak itu terlebih dahulu. Jika antusiasmenya cukup pulih untuk menggunakan mata kemuliaan, pria botak itu mungkin sudah lama meninggal. Saat ini, jatuhnya adalah melambaikan cambuk panjang, dan semua belenggu pria itu dihancurkan ke Yesuan. Hei, tuan rumah menerobos, sangat sulit untuk menjadi 9. Perintah sistem berbunyi, dan Yesuan akhirnya menerobos ke Jeoshong, yang hanya selangkah lagi dari para dewa. Kesulitan menerobos para dewa adalah peningkatan keseluruhan tubuh, naluri, dan kekuatan mental akan memiliki lompatan kualitatif. Selama terobosan itu sulit, serangan mental seperti mata larangan akan sangat ditingkatkan. Inilah sebabnya Yesuan tidak menggunakan serangan mental terhadap para dewa yang sulit dipertahankan. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak. Cincin pertama, sistem meminta lagi. Baiklah, cincin pertama selesai. Saya tidak tahu apa cincin kedua. Apakah perlu untuk melipat kembali dan membunuh semua orang di Bai Guizhong? Yesuan mengerutkan kening. Dia menunggu sebentar, memeriksa barang rampasan sambil menunggu tugas acak cincin kedua, tetapi tugas acak itu tertunda. Apa yang terjadi? Apakah sistemnya mati? Yesuan tidak dapat memahami situasinya, tetapi dia merasa bahwa dia masih harus mencari tempat untuk beristirahat dan mengatakan bahwa dia siap untuk pergi dengan kejatuhan. Saat ini, hei, tugas acak cincin kedua dimulai, tuan rumah dapat memilih rute tugas, 1, bunuh pengejar, kedua, lolos dari kejaran. Waktunya 1 hari, jika misi gagal, akan mengurangi sedikit poin menelan. Nada perintah sistem tiba-tiba berbunyi. Kali ini, Yesuan canggung. Membunuh pengejar, di mana pengejarnya? Selain itu, jika misi gagal, bahkan titik melahap pun akan terbalik. Bukankah ini lubang? Aku akan pergi, aku sudah sangat dekat dengan 2 poin untuk menelan poin, tugas akan terbalik. Yesuan berteriak dalam hatinya, dan dia juga mengerti bahwa jika dia tidak memiliki titik menelan, jika tugas gagal, maka titik menelan akan menjadi angka negatif, dan akan ditambahkan di masa mendatang. Awalnya, dia ingin membuat 3 poin untuk menelan poin, dan membuat pendaratan atau Megatron maju sekali. Namun, saya tidak berharap untuk jatuh ke hal yang sama. Setelah perubahan, jumlah menelan yang dibutuhkan untuk kemajuan terlalu banyak. Yesuan tidak berani merindukanmu. Dan Megatron hanya membutuhkan 3 poin untuk menelan poin, jadi Yesuan memutuskan untuk bergabung dengan titik menelan 3 poin dan maju ke Megatron. Tampaknya mungkin ada beberapa perubahan. Tidak peduli apa, selama tugas selesai, itu tidak akan dikurangi. Yesuan tidak ingin menjadi begitu banyak. Namun, dia tidak tahu siapa yang mengejarnya. Tidaklah bijaksana untuk menerima tugas itu. Namun, saat berikutnya, ia langsung merasakan napas yang kuat, setidaknya setingkat Dewa 3. Ia segera menoleh dan melihat ada sosok yang menarik perhatiannya. Menggabungkan mata wawasan dan mata persepsi, ia hanya merasa sosok ini familiar. Hei, pengejar muncul. Sistem berbunyi lagi, dan ada tanda menelan pada sosok itu. Pengejar, akhirnya tiba. Pengejar, mengenakan topeng besi, adalah mayat hantu. Yesuan sudah menghapus tanda mayat, kali ini mayat hantu dapat ditemukan, saya khawatir itu karena gerakan si jenius. Tunggu, hantu ini, sepertinya agak familiar. Tiba-tiba, sosok Yesuan menjadi santapan. Saat berikutnya, matanya besar, tubuh hantu ini tampaknya berdebu.
Palung tidak berangin. Ini membuatku membunuh. Ye Xuan terkejut. Tuan muda, seseorang ada di sini. Pada titik ini, mayat hantu telah tersapu ke jarak yang ditemukan di musim gugur. Pada saat suara jatuh itu jatuh, pikiran Ye Xuan juga membunyikan perintah sistem lagi. Hei, tolong selenggarakan tugas sesegera mungkin, jika tidak, itu akan dianggap menyerah pada tugas, menghitung mundur 3 detik. 3, 2, mendengar ini, pikiran Ye Xuan buru-buru berkata, ambil misi kedua. Hei, ambil misi dengan sukses, lolos dari kejaran, waktunya 1 hari. Hanya bercanda, ini bukan debu, Ye Xuan tidak bisa turun. Terlebih lagi, debu bebas angin sudah menjadi dewa 3 serangkai, tetapi itu adalah mayat hantu yang dibuat dengan hati-hati oleh hantu mayat. Kekuatan bertarungnya masih di atas pria botak yang dibunuh oleh Ye Xuan. Yang terpenting adalah Ye Xuan tidak memiliki kartu sama sekali. Gabungkan kedua poin ini, Ye Xuan tidak diizinkan. Dia berdebu, ayo pergi. Ye Xuan melihat angin yang terbunuh dengan cepat, buru-buru menerobos kehampaan, dan kemudian menariknya ke tanah. Hei, pintu kehampaan, ditutup. Setelah 3 detik, angin bersih, tetapi telah terbunuh, tetapi telah pergi ke gedung dan itu adalah langkah terlambat. Pada saat ini, Ye Xuan telah melewati pintu kehampaan dan datang ke pintu masuk tanah orang mati. Tuan muda, pria yang hanya saudara bebas debu. Tanya wajah aneh. Ya, dia telah menjadi pemukul hantu, untuk mengejarku. Jawab Ye Xuan, bisakah kau menyelamatkannya? Tanyanya lagi. Saat ini aku tidak punya cara, tetapi jika aku bisa menemukan Geto, mungkin. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Geto lah yang mengubah angin dan debu menjadi seperti itu, jadi mungkin ada cara untuk mengembalikan angin dan debu ke bentuk semula. Jika tidak berhasil, kembalikan saja ingatannya. Hantu dan orang mati perang sebenarnya masih hidup. Hantu di dalam tubuh tidak masalah. Sekarang, dia telah mengambil tugas untuk melarikan diri dari kejaran dan pembunuhan. Selama dia bersembunyi selama sehari, misinya selesai. Dan tidak ada jejak mayat di tubuhnya, tidak masalah untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang yang bersembunyi. Ayo jatuh, mari kita cari tempat untuk beristirahat dulu. Saat ini, keduanya bersembunyi di tempat orang mati ditemukan. Tanah orang mati jauh lebih kaya daripada lembah Wanhua. Itu jatuh di sini dan dapat menyerap kekuatan langit dan bumi dan meningkatkan kultivasi. Musim gugur akan segera tiba, dan sekarang saya telah memperoleh begitu banyak talenta tingkat tinggi. Diperkirakan bahwa ketika Ye Xuan menyelesaikan tugas acak, dia juga dapat menerobos. Ye Xuan dan tempat persembunyiannya adalah ngarai. Tempat itu sepi dan tandus. Mereka tinggal di sini selama sehari. Suatu hari kemudian, hei, Wan Jian diturunkan ke akhir. Hei, pedang janji kaisar telah mendingin. Hei, panggil Dewa Emas untuk mendinginkan. Waktu pendinginan dari 3 kartu besar telah selesai. Setelah beberapa saat, Ye Xuan mendengar perintah sistem lainnya. Hei, tuan rumah menyelesaikan tugas acak cincin kedua. Akhirnya, tugas acak cincin kedua selesai, lalu tugas acak cincin ketiga. Hei, misi acak cincin ketiga dimulai, membunuh para hantu, batas waktunya 1 bulan. Selesaikan misinya, Megatron maju sekali, dan menandatangani kontrak pertumbuhan bersama dengan tuan rumah. Jika misinya gagal, poin menelan 3 poin dikurangi. Mendengar ini, mata Ye Xuan berbinar. Aku akhirnya sampai pada titik di mana aku membunuh para hantu. Namun, sulit untuk menemukan para hantu dalam sebulan, karena dia tidak punya petunjuk sekarang. Aku tidak menginginkan ini dulu. Hadiah terakhir untuk misi acak berantai ini adalah membiarkan Megatron maju sekali dan kontrak pertumbuhan seperti apa yang ditandatangani. Ye Xuan tidak mengerti apa kontrak pertumbuhan ini, dan segera melihatnya. Kemudian dia terkejut. Selama dia menyelesaikan tugas kali ini, selama dia menelan biji, senjata, Megatron juga akan mendapatkan peningkatan yang sesuai. Sebaliknya, Megatron akan menelan ini, dan kultivasinya akan disempurnakan. Sebelum perubahan biji yang ditukar Ye Xuan, perlu untuk memberikan beberapa kepada Megatron. Selama tugas ini selesai, itu tidak akan digunakan di masa mendatang. Oke, hadiah ini bagus. Ye Xuan sedikit bersemangat. Yang membuatnya paling bersemangat dalam hadiah itu adalah membiarkan Megatron maju sekali, yang dapat menghemat 3 poin fagositosis. Setelah maju, peningkatan dan intensitas pedang sentian akan meningkat,
dan Wanjian Guizhong juga dapat ditingkatkan ke level 1000 pedang. Sekarang Megatron adalah 100 pedang. Itu sudah sedikit tidak berguna. Itu mudah dihancurkan. Jika ditingkatkan menjadi 1000 pedang, maka itu akan menjadi hit besar. Sebulan hanya bisa membunuh hantu. Gumam Yesuan, tepat saat dia bersiap untuk keluar dan mencari petunjuk tentang hantu. Sistem sekali lagi meminta, "Hei, menerobos." Setelah penyempurnaan hari ini, kejatuhan akhirnya menembus gas nyata 9 kali lipat, dan Yesuan berada di level yang sama. "Ayo jatuh, apakah kamu merasa sulit untuk menerobos ke dewa? Berapa lama?" Yesuan berbalik dan bertanya. "Jika biasanya menyerap kekuatan dunia, akan memakan waktu 15 hari. Jika memurnikan bahan alami, harta karun akan lebih cepat. Fisiknya dapat menyerap kekuatan dunia kapan saja. Itu hanya menggantung dalam 24 jam, terlalu abnormal." Meskipun Yesuan iri, dia tidak bergantung pada kultivasi dan peningkatan, tetapi sebaliknya bergantung pada melahap. Selain itu, hewan peliharaannya jatuh. Semakin dia secara fisik, semakin bahagia dia. "Baiklah, sekarang kita akan keluar untuk mencari petunjuk tentang hantu." Yesuan bangkit. "Di mana menemukannya?" tanya dengan mata besar. 100 hantu. Yesuan langsung menjawab. Dia masih ingat bahwa ketika dia memasuki tanah orang mati di awal hari, dia bertemu dengan 6 orang muda yang benar-benar marah. Ketika ke-6 orang itu bertemu Yesuan dan hantu, mereka siap untuk mengirimnya ke sekte untuk diinterogasi. Dan ke-6 orang ini adalah murid dari 100 hantu. Saat ini, Yesuan bergegas menuju 100 hantu dengan jatuhnya. Kota Nether adalah situs Bai Guizhong, tetapi diratakan dengan tanah oleh tubuh Paus Peng Peng. Yesuan pecah dan kembali ke kota Nether. Pada saat ini, tubuh paus raksasa yang menghancurkan kota Nether menghilang. Mayat ini terlalu besar, tidak ada yang bisa berpura-pura menjadi cincin, dan 100 hantu adalah hantu kerajaan, bukan mayat, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tubuh paus raksasa ini, sehingga mereka hanya dapat dipecah. Yesuan melihat ke kejauhan, dan segera pergi ke 100 hantu. Ratusan hantu, tepat di dekat kota Nether, dengan wilayah Yesuan, hanya setengah hari sudah cukup. Setengah hari kemudian, Yesuan tiba di Bai Guizhong. "Tuan muda, apakah kita akan langsung membunuhnya?" tanya Luo. Yesuan berhenti sejenak dan berkata, 100 hantu memiliki yang terkuat dari 4 dewa. Sekarang aku belum menembus dewa. Jika dikepung oleh seluruh sekte, itu sangat berbahaya. Jadi, apakah kamu menjual peralatan itu kepada Tuan muda? Kejatuhan itu mengingatkan pada kemampuan Yesuan untuk bertukar harta. "Baiklah, ubah sesuatu dulu, mungkin kamu bisa menembus dewa." Yesuan mengangguk, dan segera mengandalkan masa lalu. "Siapa?" Yesuan datang ke depan Bai Guizhongshan, dan dihentikan oleh 2 murid gunung. Kedua murid penjaga ini semuanya adalah dewa dan dewa. "2. Aku mengikuti kehidupan tuanku, datang dan buat kesepakatan dengan kelompokmu," kata Yesuan. "Transaksi? Transaksi apa?" seorang pendeta gunung bertanya dengan aneh. Yesuan juga omong kosong, langsung mengeluarkan manik-manik Raja Hantu, pedang tulang putih, dan berkata, "Ini semua adalah pemurnian tuanku, kamu pasti tertarik." Kemudian dia mulai memperkenalkan. Setelah mendengarnya, mata kedua murid penjaga ini juga cerah. "Ternyata kau ikut denganku, aku akan membawamu untuk melihat para tetua dari Aula Pemurnian." Seorang pengamat gunung membawa Yesuan ke gunung. Meskipun Bai Guizhong tidak kuat di tanah orang mati, tetapi untuk Yesuan saat ini, minyaknya masih sangat kaya. Yesuan memperkirakan bahwa 100 hantu ini akan memiliki setidaknya ratusan set peralatan. Jika mereka mengikuti harga sebelumnya, maka ada jutaan penyeberangan tingkat tinggi. Pada hari yang sama di kota Nether, Yesuan dijual dengan harga 10.000 dinasti tingkat tinggi. Namun, kota Nether dihancurkan oleh tubuh Kun Juju, Anda dapat meningkatkan harganya satu set 30.000 penyeberangan tingkat tinggi. Ini adalah harga yang dimiliki Yesuan sekarang. Selama Anda menjual 100 set, maka ada 3 juta penyeberangan tingkat tinggi, 200 set, lalu 6 juta, dan 300 set adalah 9 juta. Pada saat itu, Yesuan masih takut menerobos para dewa. Selama dia menerobos ke dewa, 100 hantu ini, dapatkah seseorang menghentikannya? Tentu saja, Yesuan merasa bahwa dia masih tidak melakukan hal-hal yang tidak peduli seperti ini. Terlalu buruk untuk mengambil uang orang lain dan melawan orang lain.
Di bawah kepemimpinan murid Sousan ini, Yesuan adalah penatua yang menemukan 100 hantu. Anda penatua, murid Sousan berteriak di luar pintu. Apa yang harus dilakukan? Saya sekarang pada saat yang kritis, jika tidak perlu ketat, saya akan menyingkir. Ada suara kemarahan di dalam. Ketika murid itu mendengarnya, dia takut untuk melawan roh, berkata, Anda tertarik untuk menjual sesuatu, saya pikir Anda pasti tertarik. Hei, pada saat ini, gerbang halaman tiba-tiba terbuka, dan seorang lelaki tua berambut putih keluar dari dalam. Jika sesuatu tidak bisa masuk ke mataku, kau akan mati. Lelaki tua berambut putih itu berkata kepada murid itu, dan kemudian dia jatuh pada Yesuan. Saat ini, alisnya berkerut. Apa hal yang baik untuk seorang anak yang benar-benar marah? Anak-anak, tidak bisa mendapatkan hal-hal yang baik, aku akan meniduri kepalamu. Yesuan tidak berbicara omong kosong, dan langsung mengeluarkan 3 set. Raja Hantu, Neter, Hantu, dan Pedang Tulang. Ketika ketiga hal ini tercermin di mata para tetua, itu juga membuat matanya bersinar. Tetua-tetua adalah tetua dari Aula Pemurnian 100 Hantu. Dia mampu menempa limbau tertinggi tingkat ketiga dan berbagai harta karun. Namun, dia belum pernah melihat ketiga hal yang Yesuan buat ini. Dia berjalan maju dan mengambil 3 hal milik Yesuan, dan kemudian melihatnya dengan saksama. Yesuan juga bergegas menjelaskan karakteristik fungsional dari ketiga hal ini. Siapa yang memurnikan ini? Tanya tetua itu. Tuanku, Yesuan menjawab dengan santai. Siapa tuanmu? Para tetua bertanya lagi. Hal-hal ini, bahkan dia tidak dapat memurnikannya, dan Tuan Yesuan benar-benar dapat memurnikannya, maka Tuan Yesuan berkata bahwa itu juga merupakan dewa rangkap 3, atau lebih tinggi. Tuanku hanyalah seekor bangau liar, dan aku mengirimmu untuk berurusan dengan kelompokmu hari ini. Jika kerjasamanya menyenangkan, akan ada lebih banyak harta yang datang. Yesuan melanjutkan, lebih banyak harta. Ketika para tetua mendengar, mereka mengernyit. Ini berarti bahwa ada lebih banyak hal aneh, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan 100 hantu. Baiklah, transaksi ini sudah dilakukan. Berapa banyak dari ketiganya? Para tetua mengambil inisiatif. Ghost Wangzu, Neteri Ghost, White Bone Sword, 3 untuk 1 set 30.000 penyeberangan tingkat tinggi. Yesuan langsung mengutip harganya. Mengapa dia berkata begitu banyak? Yaitu, untuk memberikan ilusi abadi perdagangan jangka panjang, ketiga hal ini hanyalah makanan pembuka, dan akan ada yang lebih baik berikutnya. Hanya dengan membiarkan elder-elder menciptakan ilusi seperti itu, maka dia dapat membuka singa. 3.000 senior menyeberang dengan susah payah. Elder-elder mendengar harganya, dan hatinya juga bergetar. Kamu bocah, kamu tidak bisa terlalu serakah. Ini adalah harga yang ditetapkan oleh tuanku. Aku tidak punya hak untuk mengubahnya. Jika kelompokmu merasa mahal, maka aku akan berlari selama setengah bulan dan pergi ke pintu hantu. Setelah Yesuan selesai, dia berbalik dan pergi. Dan masih banyak lagi. Para tetua buru-buru memanggil Yesuan, bercanda, bebek yang dimasak, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Berapa banyak set yang ingin kamu jual? Kali ini, tanya tetua, 500 set. Yesuan mengulurkan tangannya, 500 set. Angka ini mengejutkan para tetua dan pembela gunung. 1 set 30.000 penyeberangan tingkat tinggi, 500 set 15 juta penyeberangan tingkat tinggi, ini adalah angka yang besar. Anda harus tahu bahwa bahkan jika Anda seorang tetua yang panjang, Anda tidak bisa mendapatkan dan yang memalukan 15 juta tingkat tinggi ini. Namun, kekuatan Bai Guizhong tidak buruk, tetapi dapat diterima. 15 juta senior sulit untuk membangun elit yang berbakat, tetapi hal-hal ini dapat sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan pintu, uang ini harus dibelanjakan. Saya telah menghitungnya di hati yang lama. Ada banyak hantu di 100 hantu, dan hantu perlu diperkuat dengan hantu. Jika Anda memasukkan semua hantu ke dalam hantu, Anda dapat perlahan-lahan meningkatkan kekuatan Anda. Ini akan menghabiskan banyak hantu. Sekarang tampaknya menjadi kerugian, tetapi itu harus dipikirkan di masa depan. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Berapa biaya untuk memperkuat hantu-hantu dalam 10 tahun? Jika 15 juta penyeberangan tingkat tinggi dibandingkan dengan yang ini, itu hanyalah tamparan di wajah. Selain itu, ini hanya efek dari hantu dan hantu, di samping manik-manik raja hantu dan pedang tulang putih.
Oke, transaksi ini dilakukan. Ketika para tetua berpikir bahwa ada lebih banyak harta di masa depan, dia membuat keputusan. Siap, Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Saat ini, tetua mulai berdagang dengan Yesuan, dan dia dengan hati-hati memeriksa kualitas setiap peralatan. Dalam waktu 10 menit, semua 500 set peralatan terjual, dan Yesuan mencetak 15 juta penyeberangan tingkat tinggi. Sebenarnya, Elder-Elder menjanjikan transaksi ini, juga karena Master Yesuan Kok. Dia memperkirakan bahwa kekuatan Master Yesuan tidak sesederhana itu. Lagi pula, itu bukan rasa malu yang harus dimiliki orang biasa untuk keluar untuk memperdagangkan murid bercabang 9. Oleh karena itu, dia menduga bahwa Master di Yesuan Kok harus mengamati dalam kegelapan. Jika dia berani terganggu, mungkin ada malapetaka di 100 gerbang hantu. Haha, ini bisa menerobos ke dewa. Yesuan tertawa beberapa kali. Setelah sistem penebusan muncul kembali, metode peningkatannya tidak lagi sesederhana itu, dan itu jauh lebih mudah. Dia memperkirakan bahwa sulit untuk menerobos dari gas nyata berujung 9 ke dewa bertenaga 1. Mungkin bagus untuk menjual lebih dari 1 juta, tetapi bisa dijual lebih banyak. Ini tentu saja bagus. Bagaimanapun, itu hanya perkiraannya. Tambahan 5 juta penyeberangan tingkat tinggi ini juga dapat digunakan untuk mengkonsolidasikan wilayah kekuasaan. Kamu sudah tua, aku punya kesepakatan di sini, aku tidak tahu apakah kamu tertarik. Setelah transaksi selesai, Yesuan bertanya lagi. Apa? Mata tetua yang panjang itu berbinar dan buru-buru bertanya. Tuanku menempa ini dan membutuhkan banyak bahan tempa, jadi aku ingin membelinya. Yesuan berkata perlahan, bahan tempa, limbau tertinggi. Tetua alis panjang mengambil dan berkata, berapa banyak yang kamu butuhkan? Berapa banyak? Berapa banyak? Yesuan berkata dengan wajah bermartabat. Pria tua yang sedih itu gemetar, dan dengan hati-hati menghitungnya dalam hatinya, lalu berkata, ada sekitar 10 juta bahan tempa untuk dinasti tingkat tinggi di Aula Pemurnian 100 Hantu.